Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Oke adik-adik, kita lanjut membahas fotosintesis reaksi gelap. Reaksi gelap atau light independent reaction adalah reaksi yang tidak bergantung pada cahaya. Terjadi di stroma atau mesopil. Kapan dilakukan? Prosesnya setelah terjadi reaksi terang. Kemudian, bahan yang digunakan atau substrat yang digunakan adalah CO2 dari lingkungan, kemudian ATP dan NADPH dari reaksi terang. Produk yang dihasilkan adalah C6H12O6 atau gula, contohnya adalah glukosa. Fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM memiliki bahan yang serupa, hanya berbeda pada beberapa langkah-langkah yang terjadi. Perbedaan ini terdapat pada tahapan reaksi gelap dari fotosintesis tersebut, sedangkan reaksi terangnya memiliki proses yang serupa. Yuk kita lihat perbedaannya antara tanaman C3, C4, dan CAM. Kita bedakan ketiganya. Ini adalah pembedanya, kemudian tanaman C3, C4, dan CAM. Kita lihat pembeda yang pertama, contoh tanaman. Untuk C3, ini umumnya terjadi pada hampir seluruh tanaman yang ada, yaitu pada Angiospermae, contohnya kedelai, padi, dan gandum. Tanaman C4, tebu, jagung, sorghum, dan rumput-rumputan lainnya. Kemudian tanaman CAM, contohnya adalah dari Cactaceae atau kaktus, Agavaceae, agave, kemudian Crassulaceae atau contohnya nanas. Perbedaan yang kedua, kita lihat waktu stomata membuka. Untuk tanaman C3, stomata membuka pada waktu siang hari. Untuk tanaman C4, tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari, sehingga CO2 ditimbun terlebih dahulu menjadi oksaloasetat, baru kemudian mengalami siklus Calvin. Tanaman CAM, tumbuhan CAM tidak dapat membuka stomatanya sama sekali pada waktu siang hari, sehingga CO2 ditimbun pada malam hari, namun siklus Calvin baru terjadi pada siang hari keesokannya. Berikutnya, pembeda yang ketiga, enzim yang mengkatalisis. Untuk tanaman C3, enzimnya adalah ribulosa bifosfat karboksilase atau kita singkat dengan Rubisco. Kemudian tanaman C4, enzimnya adalah fosfoenol pirufat karboksilase atau PEP karboksilase. Untuk penangkapan yang kedua, CO2 itu oleh enzim Rubisco. Tanaman CAM, enzim yang pertama mengkatalisis adalah fosfoenol pirufat karboksilase atau PEP karboksilase. Untuk penangkapan CO2 yang kedua oleh enzim Rubisco. Pembeda berikutnya, fiksasi CO2 oleh senyawa apa? Kita bedakan untuk tanaman C3. CO2 difiksasi atau diikat oleh RUBP atau ribulosa bifosfat. Sementara untuk tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP atau fosfoenol pirufat. Sama dengan tanaman CAM, senyawa yang mengikat CO2 adalah PEP atau fosfoenol pirufat. Pembeda berikutnya, senyawa pertama yang dibentuk. Nah, untuk tanaman C3, yang dibentuk pertama kali adalah 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Senyawa 3 atom C,
Karena terbentuk senyawa 3-PGA dengan 3 atom karbon inilah maka disebut dengan tumbuhan C3. Untuk tanaman C4, senyawa yang dibentuk pertama kali adalah asam oksaloasetat atau AOA 4 atom karbon. Nah, karena terbentuk 4 atom karbon inilah maka tumbuhan ini disebut dengan tumbuhan C4. Kemudian untuk tumbuhan CAM adalah singkatan dari crassulacean acid metabolism, karena tumbuhan ini pertama kali jumpai pada tanaman Crassulaceae ya. Sebenarnya yang dibentuk pertama kali adalah asam oksaloasetat atau AOA. AOA ya. Berikutnya, tempat reaksi gelap terjadinya di mana? Untuk tanaman C3 terjadi di mesofil atau di stroma. Dan prosesnya terjadi pada siang hari. Sementara untuk tanaman C4, penangkapan CO2-nya di mesofil atau stroma. Untuk siklus Calvin-nya berlangsung di seludang pembuluh. Terjadi pada siang hari. Untuk tanaman CAM, tempat reaksinya ketika penangkapan CO2 prosesnya pada malam hari, siklus Calvin-nya di siang hari. Keseluruhan proses terjadi di tempat yang sama, yaitu di mesofil atau di stroma. Pembeda berikutnya, untuk membentuk satu molekul glukosa dibutuhkan untuk tanaman C3 dibutuhkan 6 CO2, 12 NADPH dan 18 ATP. Sementara untuk tanaman C4, satu molekul glukosa dibutuhkan 6 CO2, 12 NADPH dan 30 ATP. Untuk tanaman CAM, satu molekul gula dibutuhkan 6 CO2, 12 NADPH dan ATP yang lebih besar yaitu 39 ATP. Berikutnya, suhu optimum untuk fotosintesis. Untuk tanaman C3, kisaran suhu paling optimumnya adalah 15-25 derajat Celcius. Sementara untuk tumbuhan C4, 30-40 derajat Celcius. Dan untuk tumbuhan CAM, kisarannya lebih dari 40 derajat Celcius. Itu adalah perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM. Selanjutnya kita bahas reaksi gelap pada tumbuhan C3. Atau ini kita kenal dengan siklus Calvin. Siklus Calvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Prosesnya siklus Calvin tidak membutuhkan cahaya, atau kita sebut dengan reaksi gelap, dan tempatnya terjadi di stroma ya. Ada beberapa fase untuk siklus Calvin. Fase yang pertama adalah tahap fiksasi karbon. Ya. 3 molekul karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ini adalah RUBP ya. Jadi 3 molekul CO2 akan ditangkap oleh 3 molekul 1,5 ribulosa bifosfat atau dikenal dengan 3 RUBP. Yang prosesnya dibantu oleh enzim. Enzimnya adalah ribulosa bifosfat karboksilase atau disingkat dengan enzim Rubisco. Rubisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Dalam tahap ini, ribulosa bifosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera akan dipecah menjadi 6 molekul 3 fosfogliserat atau 3 PGA. Jadi akan dibentuk 6 molekul fosfogliserat atau dikenal dengan 3 PGA. Fase yang kedua yaitu tahapan reduksi. Nah, bahan dari reaksi terang tadi yaitu
6 ATP dari tahap reaksi terang akan melepaskan 6 fosfatnya, sehingga berubah menjadi 6 ADP. Masing-masing molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP, sehingga berubah menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Ya, karena mendapatkan fosfat. Selanjutnya, 6 NADPH dari reaksi terang akan melepaskan atom hidrogennya menjadi 6 NAD positif ditambah 6 atom hidrogen. 6 molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat atau molekul G3P. Jadi dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Hasilnya dalam tahap reduksi ini adalah dibentuk 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat yang disingkat dengan 6 molekul G3P atau 6 PGAL. G3P itu adalah gliseraldehida 3 fosfat, kalau PGAL fosfogliseraldehida. Jadi sama saja adik-adik istilahnya. Kemudian 1 molekul G3P akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sehingga tersisa 5 molekul G3P yang masuk ke tahap regenerasi. Nah, fase ketiga regenerasi di sini, dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang akan mendonorkan fosfatnya menjadi 3 ADP. Tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribulosa bifosfat dengan molekul 5G3P tadi. Ini akan dirubah menjadi 3 molekul 1,5 ribulosa bifosfat yang akan dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida berikutnya dari lingkungan. Jadi tahap regenerasi adalah dibentuknya kembali 3 molekul RuBP. Nah, kesimpulan dari reaksi gelap di sini adalah 1 kali siklus Calvin membutuhkan 3 molekul karbon dioksida dari lingkungan, 9 molekul ATP, dan 6 molekul NADPH. Dalam 1 siklus, reaksi gelap melepaskan 1 molekul G3P, 5 molekul G3P yang lain akan diubah menjadi 3 molekul RuBP. Nah, adik-adik, yang harus kalian ingat adalah bahwa untuk pembentukan 1 molekul gula, itu dibutuhkan 2 molekul G3P. Artinya, dibutuhkan 2 kali siklus Calvin dalam reaksi gelap untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Ini kan baru 1 molekul G3P ya, kurang 1 G3P lagi ya. Oke, jadi semua total bahan dan semua total produk siklus Calvin ini kita kalikan 2. Oke? Nah, sekarang kita tuliskan dulu bahan seluruhnya nih. Bahan seluruhnya berarti di awal 3 molekul CO2 kita kalikan 2. Sehingga yang dibutuhkan adalah 6 CO2. Selanjutnya di tahap reduksi 6 ATP berarti kita kalikan 2 menjadi 12 ATP. Kemudian ATP pada tahap regenerasi di situ ada 3 ATP berarti kita kalikan 2 juga menjadi 6 ATP. Berarti total ATP yang dibutuhkan adalah 18 ATP. Selanjutnya 6 NADPH kita kalikan 2. Jadi dibutuhkan 12 NADPH. Oke,
12 NADPH. Jadi bahan keseluruhan adalah 6 CO2, 18 ATP, dan 12 NADPH. Sekarang kita lihat produknya, totalnya. Yang pertama 6 molekul 3 fosfogliserat, kita kalikan 2, berarti dihasilkan 12 molekul 3 fosfogliserat atau 12 PGA. Selanjutnya 6 molekul 1,3 bifosfogliserat, itu juga kita kalikan 2, menjadi 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat juga kita kalikan 2, menjadi 12 molekul gliseraldehida 3 fosfat atau 12 molekul G3P atau 12 molekul PGAL ya. Berarti akan dilepas lagi 1 molekul G3P-nya. Nah, berarti totalnya adalah 2 molekul G3P inilah yang nantinya akan dibentuk menjadi 1 molekul gula, yaitu C6H12O6. Ini adalah molekul gula, contohnya adalah glukosa. Oke, selanjutnya kita lihat di situ tadi ada 5 molekul G3P yang masuk ke tahap regenerasi. Berarti juga kita kalikan 2. Sehingga totalnya adalah 10 molekul G3P yang akan masuk ke tahap regenerasi yang nantinya akan membentuk bukan 3 molekul RuBP lagi, tapi dikalikan 2. Berarti akan dihasilkan 6 RuBP. 1,5 ribulosa bifosfat. Jadi produknya selain dihasilkan 1 molekul gula, juga dihasilkan kembali 6 RuBP. Oke, jelas ya adik-adik? Untuk reaksi gelap pada tumbuhan C3. Selanjutnya kita bahas reaksi gelap pada tanaman C4. Tumbuhan C4 tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari, sehingga CO2 ditimbun terlebih dahulu menjadi asam oksaloasetat 4 atom karbon ya. Baru nanti kemudian mengalami siklus Calvin. Pertama, CO2 yang masuk akan difiksasi atau diikat dibantu oleh enzim PEP karboksilase, ditambahkan ke fosfoenol pirufat atau PEP yang memiliki 3 atom karbon. Nah, dia akan membentuk senyawa 4 atom karbon, yaitu asam oksaloasetat atau dikenal dengan AOA dengan 4 atom karbon. Kenapa 4? Karena PEP-nya 3 karbon, CO2-nya 1 karbon. Jadi ketika bergabung menjadi 4 karbon. Prosesnya berlangsung di mesofil sel. Berikutnya, senyawa oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan NADPH kemudian diubah menjadi asam malat 4 atom karbon. Asam malat kemudian memasuki sel seludang pembuluh. Di sana malat kemudian dengan bantuan NADP positif dan malik enzim membentuk NADPH, membentuk CO2 dan membentuk asam pirufat. CO2 yang dihasilkan itu akan masuk ke siklus Calvin. Oke, sedangkan asam pirufat dia akan kembali ke mesofil dan digunakan untuk meregenerasi fosfoenol pirufat atau senyawa PEP. 3 atom karbon. Kenapa? Karena 1 karbonnya sudah dilepas dalam bentuk CO2. Siklus Calvin terjadi di bundle sheath cell atau di seludang pembuluh ya. Nah, untuk memperjelas di mana posisi mesofil, di mana posisi bundle sheath, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah
mesopil selnya, yang itu tempat fiksasi dan penimbunan CO2, dan ini adalah bundle seednya atau seludang pembuluh. Nah, di sini nanti akan berlangsung proses siklus Calvin-nya. Dan ini adalah pembuluh angkutnya. Proses siklus Calvin pada tanaman C4 hampir sama dengan tahapan pada tanaman C3. Bedanya di sini jumlah ATP yang dibutuhkan lebih banyak, yaitu 30 ATP. Tadi sudah ada pada tabel ya. Berikutnya reaksi gelap pada tanaman CAM. Tumbuhan CAM atau Crassulacean Exit Metabolism dinamakan tumbuhan CAM karena adaptasi fotosintetik pertama kali ditemukan pada tumbuhan Crassulaceae. Ya, contohnya adalah nanas, kaktus ya. Tumbuhan CAM menutup stomatanya pada siang hari. Mekanisme ini efektif untuk mencegah air keluar dari daun ya. Akan tetapi juga mengakibatkan CO2 tidak dapat masuk ke daun. Sebagai gantinya, pada malam hari, stomata membuka dan memungkinkan CO2 memasuki daun. Jadi pada malam hari, CO2 dari lingkungan masuk melalui stomata yang terbuka dan kemudian ditambahkan atau diikat oleh fosfoenol pirufat. Senyawa 3 atom karbon, fosfoenol pirufat atau PEP. Sama seperti pada tanaman C4 tadi, proses ini dibantu oleh enzim PEP karboksilase. Nah, reaksi ini kemudian menghasilkan asam oksaloasetat atau AOA yang memiliki 4 atom karbon ya. Oksaloasetat dengan bantuan NADH dan NAD positif serta enzim malik ya, dehidrogenase, kemudian membentuk senyawa asam malat yang memiliki 4 atom karbon. Oke. Kemudian asam malat ya. Keesokan harinya ketika siang hari nih stomata tertutup dan reaksi kembali dilanjutkan. Asam malat dalam vakuola dikeluarkan dan membentuk malat, kemudian malat memasuki kloroplas dan membentuk asam pirufat dan CO2. CO2 kemudian memasuki siklus Calvin. Nah, masuk ke siklus Calvin, sedangkan asam pirufat 3 atom karbon dia akan kembali digunakan untuk meregenerasi atau membentuk kembali fosfoenol pirufat atau PEP. Ya. Reaksi gelap pada tanaman CAM ini seluruhnya berlangsung di sel-sel mesopil. Tidak seperti tadi pada tanaman C4 ya. Proses siklus Calvin pada tanaman CAM hampir sama dengan tanaman C4, bedanya di sini jumlah ATP yang dibutuhkan lebih banyak lagi, yaitu 39 ATP ya. Selanjutnya proses kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membutuhkan sumber energinya dari senyawa kimia. Kemosintesis dilakukan contohnya oleh bakteri kemoautotrof dan merupakan reaksi oksidasi. Berikut contohnya. Yang pertama, bakteri nitritasi. Contohnya adalah spesies dari Nitrosomonas spesies dan Nitrosococcus spesies. Reaksi yang dilakukan adalah 2NH3 ditambah 3O2 menghasilkan 2HNO2 plus 2H2O plus energi sebesar 158 kalori. Intinya, nitritasi adalah proses oksidasi dari amonia menjadi HNO2 itu adalah nitrit. Ya, namanya proses nitritasi ya. Yang kedua, bakteri nitratasi. Nitratasi contohnya adalah Nitrobacter spesies.
Reaksinya di sini 2HNO2 plus 3O2 menghasilkan 2HNO3 plus energi sebesar 36 kalori. Jadi nitratasi adalah proses oksidasi dari HNO2 adalah nitrit diubah menjadi HNO3 yaitu nitrat. Jadi prosesnya adalah nitratasi. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah bakteri metana. Contoh spesies bakterinya adalah Metanonas spesies ya. Dia mereaksikan CH4 plus 2O2, hasilnya adalah CO2 plus 2H2O plus energi. Nah, energi-energi yang dihasilkan dari proses kemosintesis selanjutnya digunakan untuk membentuk glukosa dari CO2, CO3 2-min atau dari CH4. Oke adik-adik, bahasan kali ini Mbak Imut cukupkan dulu ya. So, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Semoga kalian selalu senang belajar bareng Mbak Imut, oke? Ingat, selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.